Perkenalkan, nama saya Gracelia Margareta Pelialu, NIM 2042030, kelas 3B, jurusan akuntansi, program studi akuntansi perpajakan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai rekonsiliasi bank, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Rekonsiliasi bank. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Pendapat lain juga mengartikan jika rekonsiliasi bank merupakan sebentuk verifikasi dalam proses pencucukan data saldo sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Mengapa rekonsiliasi bank diperlukan? Untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Rekonsiliasi bank juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan, baik itu pembayaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Tidak bisa dipungkiri jika setiap perusahaan akan menyimpan dananya pada sebuah bank. Bank dianggap sebagai tempat yang lebih aman dibandingkan menggunakan metode penyimpanan lainnya. Selain masalah keamanannya yang terjamin, catatan keuangan dari pihak bank juga bisa menjadi bukti pada setiap jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan. Secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank ini selama sekali dalam setiap akhir bulan. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Komponen dalam rekonsiliasi bank. Pertama, deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimaksud tersebut terlambat sampai ke bank bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Deposit in transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertunda dari bank. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong.
Yang dimaksud ialah cek yang diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonor. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemrosesan. Bentuk rekonsiliasi bank. Setelah mengetahui pengertian rekonsiliasi bank, tujuan diadakannya rekonsiliasi bank, serta komponen-komponen penting di dalamnya. Selanjutnya, kami akan membagikan ulasan mengenai bentuk-bentuk dalam rekonsiliasi bank. Bentuk yang pertama, bentuk rekonsiliasi bank, vertikal atau report form. Bentuk yang pertama ini ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan bentuk stafel, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan. Kedua, bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau account form. Bentuk rekonsiliasi bank kontrol atau account form berbeda dengan bentuk yang pertama. Account form disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyebelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan, sedangkan pada bagian sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo, kas rekening koran, dan begitu pun sebaliknya. Bentuk yang ketiga, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Pada dasarnya, bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom ini terdiri dari 5 kolom. Namun dari 5 kolom ini hanya terdapat 4 kolom nominal mutasi, oleh sebab itu disebut dengan bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom. Definisi dari bentuk rekonsiliasi 4 kolom ini sendiri adalah sebuah bentuk penyusunan rekonsiliasi bank dengan jumlah 4 kolom nominal mutasi. Yang keempat, bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Bentuk rekonsiliasi bank yang terakhir adalah bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Sesuai namanya, bentuk penyajian data dan informasi rekonsiliasi bank yang satu ini terdiri dari 8 kolom. Meskipun jumlah keseluruhan total dari kolomnya ialah 9 kolom. Akan tetapi, hanya terdapat 8 kolom nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama, piutang wesel. Piutang wesel bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel bisa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasanya memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Deposit 2. Deposit in transit. Rekonsiliasi bank juga bisa terkait akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Pada umumnya, deposit in transit ini terjadi saat pendapatannya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut, namun pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Yang ketiga, beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank.
Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek, serta beban-beban bank lainnya. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Yang keempat, outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadi suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan, akan tetapi belum sepenuhnya tercatat dari pihak bank. Yang kelima, kesalahan pencatatan. Faktor penyebab rekonsiliasi bank selanjutnya adalah terjadi kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang atau sebaliknya. Karyawan bank yang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan pencatatan. Yang keenam, kredit bank. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi karena terdapatnya kredit bank. Kredit bank yang dimaksud bisa berupa penagihan ataupun deposito dari pihak bank. Transaksi jenis ini hanya bisa diketahui jika nasabah menerima rekening koran. Yang ketujuh, not sufficient fund. Not sufficient fund merupakan cek kosong yang tidak memiliki dana. Hal ini terjadi ketika perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Namun setelah dicek, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dana yang kurang atau tidak cukup. Kasus seperti ini bisa menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak dapat mencairkan uang. Dana yang kurang dari rekening biasanya tidak disadari oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga tetap dicatat sebagai data pengeluaran cek. Faktor umum yang menyebabkan terjadinya perbedaan catatan bank dan perusahaan. Pertama, yang menambah saldo kas berdasarkan catatan perusahaan. Adapun beberapa hal yang masuk di dalam kasus ini, di antaranya ialah penagihan piutang wesel, pendapatan bunga wesel, pendapatan jasa giro atau interest income, terdapatnya kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu kecil atau sebaliknya, terdapatnya pencatatan pengeluaran yang terlalu besar. Yang kedua, yang mengurangi saldo kas berdasarkan catatan perusahaan. Adapun beberapa hal yang termasuk di dalam kasus ini, di antaranya ialah biaya administrasi bank, biaya inkaso, cek yang ditolak oleh bank atau cek kosong, adanya kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu besar, atau terjadinya kesalahan pencatatan pengeluaran yang terlalu kecil. Yang ketiga, yang menambah saldo kas berdasarkan rekening koran bank. Adapun beberapa hal yang termasuk di dalam kasus ini, di antaranya ialah dana belum disetor, setoran masih dalam perjalanan, kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu kecil, atau kesalahan pengeluaran yang terlalu besar. Yang keempat, yang mengurangi saldo kas berdasarkan rekening koran bank. Adapun beberapa hal yang termasuk di dalam kasus ini, di antaranya ialah cek yang beredar, kesalahan pencatatan penerimaan yang terlalu besar, atau terjadinya kesalahan pencatatan pengeluaran yang terlalu kecil. Jadi, untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 29 April 2016, terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2016. Cek sebesar 77.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 28 April.
Nah, di sini kita akan mencatatnya pada kas menurut catatan perusahaan dan dikurangi sebagai biaya cek kosong. Sebesar 77.700. Transaksi selanjutnya, bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 175.000. Transaksi baru diketahui 30 April 2016. Kita masukkan penagihan piutang weselnya. Di sini kita tambahkan di sini. Sebesar 175.000. Transaksi selanjutnya yaitu rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai 80.800. Jadi kita akan menotalkan semuanya di sini. Di sini termasuk pengurangan sebesar, dijumlahkan semua yaitu di sini kita catat saldo kas yang sebenarnya adalah di sini adalah 2.042.500.